Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini yang pengurus daerah bersama dengan desa Madani, kegiatan yang pengurus mungkin melaksanakan juga secara berjamaah di kira pasal ini bersama di sini. Olehnya itu ya kita tentu kita melihat banyaknya kita datang bahwa dan ini akan kita laksanakan secara kontinu, secara terus menerus, secara bergilir dari masjid ke masjid, kemudian dari desa ke desa dengan musik dan lain-lain. Olehnya itu sekali lagi terima kasih banyak kepada bapak-bapak masing-masing kita di Bapak Takwa Amin di desa Batang mereka hadir untuk kehadiran kita dan secara sebentar kita akan mendengarkan indikasi ceramah saja dari peserta ya di ceramah dakwah sudah selesai itu sudah kita dudukkan secara waktu dan kita tahu bahwa memang kesibukan kita ya banyak. Itu sekitar terima kasih banyak atas waktu yang dimanfaatkan kepada kita semua untuk mendengarkan nasihat-nasihat kami semua. Olehnya itu ya kita tentu kita melihat banyaknya kita yang datang bahwa dan ini akan kita laksanakan secara kontinu, secara terus menerus, secara bergilir dari masjid ke masjid, kemudian dari desa ke desa dengan musik dan lain-lain. Olehnya itu sekali lagi terima kasih banyak kepada bapak-bapak masing-masing kita di Bapak Takwa Amin di desa Batang mereka hadir untuk kehadiran kita dan secara sebentar kita akan mendengarkan indikasi ceramah saja dari peserta ya pembinaannya. Tentu di antara sekian beberapa program lain yaitu yang kita pembinaan sosial, kemudian pembinaan pendidikan, dakwah yang dilaksanakan ini, kemudian yang lain dalam waktu. Nah inilah yang dilaksanakan di Provinsi sehingga kali ini satu tim yang pengurus daerah bersama dengan pengurus desa Madani, kegiatan yang pengurus mungkin melaksanakan juga secara berjamaah di kira pasal ini bersama di sini. Olehnya itu ya kita tentu kita melihat banyaknya kita yang datang bahwa dan ini akan kita laksanakan secara kontinu, secara terus menerus, secara bergilir dari masjid ke masjid, kemudian dari desa ke desa dengan musik dan lain-lain. Olehnya itu sekali lagi terima kasih banyak kepada bapak-bapak masing-masing kita di Bapak Takwa Amin di desa Batang mereka hadir untuk kehadiran kita dan secara sebentar kita akan mendengarkan indikasi ceramah saja dari peserta ya di ceramah dakwah sudah selesai itu sudah kita dudukkan secara waktu dan kita tahu bahwa memang kesibukan kita ya banyak. Itu sekitar terima kasih banyak atas waktu yang dimanfaatkan kepada kita semua untuk mendengarkan nasihat-nasihat kami semua. Semoga semua itu menjadi sebuah keberkahan kita dan menjadikan kita senantiasa meningkatkan ketaatan kita. Sebenarnya yang sampai dalam kita
sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu mahasiswa yang berbahagia, tentu merupakan karunia dan nikmat tersendiri bagi kita semua yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir mengikuti salat berjamaah subuh pada hari ini, yang mana kita ketahui tentang keutamaan dan keagungan sejumlah pemberian yang ada pada Fajar dan subuh hari ini. Mari kita bersalawat bertasbih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuknya, sehingga kita ini umat yang bisa menjalankan hidup Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, agar beliau menyampaikan kepada seluruh umat baik yang hari di masa ini maupun yang hari akan datang sampai hari kiamat. Tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengembang risalahnya itu sudah selesai dan ditandai dengan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kesempurnaan agama. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan hari wada telah mempersaksikan kepada seluruh sahabat dan hadirin ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah wadahnya yang terkenal, dan ketika itu beliau bertanya, apakah aku sudah menyampaikan seluruh risalah yang diturunkan kepada aku ini? Serentak berjamaah menjawab, na'am, balagta, benar ya Rasulullah, bahwa engkau telah menyampaikan. Dimasuki yang berbahagia, kita akan mengalami dijalani jalan lurus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan membimbing, mengantarkan kita dari keselamatan dunia sampai keselamatan akhirat. Hanya tinggal kita apakah berislam kita ini sudah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah kita. Apakah kita telah menyelesaikan diri beragama Islam dengan sebagaimana Islam yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang perlu kita benahi betulkan adalah bagaimana kita mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seharusnya kita beriktiba kepada beliau, apa namanya iktiba Rasul, mengikuti Rasul, mengikuti ajaran Rasul. Ini perlu karena mestinya kita mengikuti apa saja yang beliau sudah sampaikan. Tapi kita melihat dua hal, bahwa Islam ini jaraknya dengan kita jauh, bukan mereka. Kita ini ada di jadi kedua, Islam ini diturunkan sudah lebih 1000 tahun yang lalu. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah dengan jarak yang jauh, dengan waktu yang sudah lama, maka sangat perlu jadi tidak semua yang disampaikan Nabi Sallallahu
beliau kita mentaati ajarannya sebagaimana ini. Kita mentaati ajaran beliau adalah perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada seluruh hamba-Nya. Atiullah wa atiur Rasul. Allah berfirman memerintahkan taati Allah dan taati Rasul. Ayat seperti ini berulang-ulang. Ada 7 kali, ada 7 ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiullah wa atiur Rasul." Ayat seperti ini ada 5 ayat. Ada 1 ayat, "Atiullah wa Rasul" di surah Al-Baqarah. Tidak berarti itu. Satu lagi, "Atiullah wa Rasul." Jadi ada 2 tidak bagi atiul seperti memati atiul sebagaimana atiullah wa atiur Rasul. Artinya begitu mutlaknya kewajiban kita taat kepada Rasul, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama kita telah menyimpulkan bagaimana seharusnya kita beriktibar atau mentaati Rasul atau enggak. Yang penting kita pahami. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan tasbih, membenarkan Rasul. Tasbihul lima akbar. Kita wajib membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi tidak semua yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut akal, sesuai dengan akal. Boleh jadi tidak sesuai dengan akal. Bahkan boleh jadi berubah. Rasul itu berat. Pertama tidak bisa melakukan atau sebaliknya. Apa yang dikatakan oleh Rasul boleh jadi berat untuk kita tinggalkan. Tapi kalau kita mau Islam sebagaimana mestinya dan inginkan keselamatan akhirat, tidak boleh tidak itu harus pasti hukumnya membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Apa yang disampaikan oleh beliau, ya berita
menjauhkan apa yang berkenan. Nah, sambungnya ayat tadi, pemakaran Rasulullah dan tahu apa-apa yang dilarang oleh Rasul darimu dan tahu maka hentikan jauhi. Ini beristimewa yang besar berdasarkan petunjuk mentaati Rasul, mengikuti ajarannya, apa yang diperintahkan beliau kita berusaha untuk melaksanakannya, dan apa yang dilarang oleh beliau kita berusaha untuk meninggalkannya. Satu lagi yang keempat, bagaimana seharusnya kita mengikuti ajaran beliau ialah la nu'badu illa bima syurah. La nu'badu Allah, bahwa kita tidak boleh menyembah Allah kecuali berdasarkan syariat. La nu'badu Allah illa bima syurah. Kita tidak boleh menyembah Allah kecuali berdasarkan syariat, kecuali sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan. Ini menjadi keunggulan dalam kehidupan kita berusaha. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ketika kita ingin ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu harus berdasarkan ajaran. Ada perintahnya kita lakukan, tidak ada perintahnya kita harus berhenti. Karena prinsip ibadah itu ialah berdasarkan tuntunan. Karena pada dasarnya ibadah itu tidak ada dulu, tidak ada ibadah kecuali setelah ada perintah. Kaidah ibadah begitu. Al-aslu bil ibadati al-haram, itu kita bertahu dalam usul fikih. Pada dasarnya ibadah itu haram, tidak boleh. Baru ada yang kedua, asal ibadah atau ibadah. Pada dasarnya ibadah itu mengikut dan mencontoh, berdasarkan tuntunan. Jadi kalau ibadah, pertanyaannya itu apa ada ini, apa ada tuntunannya dari Allah dan Rasul. Tidak ada dulu, nanti ada kalau sudah ada permintaan. Berbeda dengan urusan dunia, kayak urusan dunia itu semua boleh, semua boleh kecuali yang dilarang, ya kan? Pada umat al jamiah, dia Allah yang menciptakan untuk kamu semua seluruh yang ada di dunia untuk kamu. Jadi boleh mau apa saja boleh, kecuali yang kata-katanya sebenarnya menanya apa boleh saja, siapa pun boleh. Tapi ada yang kata namanya mencuri, mengambil hak-hak orang. Nah ini tidak boleh karena ada larangan. Jadi kalau ibadah pertanyaannya apa dasarnya, perintahnya. Kalau urusan ini apa tidak ada larangannya. Begitu cara mengevaluasi saja kita mengikuti ajaran agama ini bagaimana mungkin. Keempat, ini dalam rangka mencocokkan, menentukan cara kita mengikuti Rasul, ya itu mengimani apa yang beliau katakan, sampaikan, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan beribadah itu harus mendasari. Jadi dalam perbedaan apa yang disampaikan ini dalam rangka menguatkan iman dan takwa kita, yang merupakan salah satu program 4 abad
الفريقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم